Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kodim Perangkat. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menampilkan nilai sensor ke halaman website secara real time. Penasaran? Tonton terus. Di tutorial ini saya akan menunjukkan step by step, tahap demi tahap yang dilakukan agar dapat menampilkan nilai sensor secara real time di halaman website yang kita punya. Namun sebelum kita lanjut lebih jauh Sobat Koper, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung dengan channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Coding Perangkat. Baik Sobat Koper, tanpa berlama-lama langsung saya kenalkan bahan-bahan yang kita pergunakan. Yang pertama, pada tutorial ini saya masih menggunakan node MCU ESP8266. Saya suka menggunakan ini karena sudah satu paket lengkap dengan WiFi-nya Sobat Koper, jadi langsung bisa kita koneksikan dengan program web kita. Kemudian yang berikutnya breadboard untuk menghubungkan komponen-komponen yang kita punya. Kemudian ada kabel data yang nantinya kita gunakan untuk memasukkan program ke dalam node MCU kita. Kemudian kabel jumper seperlunya. Berikutnya untuk tutorial ini Sobat Koper, sensor yang saya pergunakan yang nantinya akan kita baca nilainya, yang nantinya akan kita tampilkan di halaman web kita, itu saya menggunakan sensor LDR. Jadi nanti nilai cahaya yang ditangkap oleh LDR ini nanti yang akan kita kirimkan ke halaman web kita untuk kemudian ditampilkan secara real time gitu ya. Kemudian sebagai pelengkap rangkaian LDR-nya nanti saya menggunakan resistor. Sebuah resistor ini ukurannya 220 ohm. Kemudian terakhir saya menggunakan lampu LED Sobat Koper. Lampu LED ini saya pergunakan untuk sebagai indikator apakah nanti node MCU kita itu sudah bisa terkoneksi dengan jaringan atau tidak gitu ya. Jadi apabila nanti sudah berhasil terkoneksi dengan jaringan, sudah berhasil terkoneksi ke server, maka nanti lampu LED-nya akan menyala gitu ya. Ini sebagai indikator saja. Baik Sobat Koper, semua bahan yang saya sebutkan tadi itu sudah saya tuliskan di bagian deskripsi di bawah. Silakan Sobat Koper langsung disiapkan saja, dilihat apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Setelah itu bisa langsung mempraktekkan tutorial ini step by step. Baik Sobat Koper, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja. Tahap pertama yaitu kita rangkai dulu semua bahan yang kita punya sebelum nantinya kita akan membuat programnya. Nah, sebelum kita merangkai, nanti program yang akan kita buat itu ada dua Sobat Koper. Yang pertama program webnya terlebih dahulu untuk menampilkan nilai dari sensornya. Kemudian yang kedua adalah program Arduino untuk kita masukkan ke dalam node MCU. Baik Sobat Koper, langsung kita mulai merangkai bahan-bahan yang kita punya. Untuk rangkaian, Sobat Koper bisa lihat pada gambar berikut ini. Baik Sobat Koper, kita langsung mulai. Baik Sobat Koper, rangkaiannya sudah selesai.
tahap berikutnya kita langsung masuk ke pembuatan programnya. Tonton terus. Baik Sobat Koper, langkah pertama yang kita lakukan sebelum membuat program, karena kita menggunakan aplikasi PHP untuk pembuatan program berbasis webnya, pastikan Sobat Koper sudah menginstal web server Apache dan database MySQL. Nah, untuk lebih memudahkan di sini saya menggunakan aplikasi SIMPP. Nah, di aplikasi SIMPP ini Sobat Koper sudah include di dalamnya sudah ada web server Apache-nya, kemudian sudah ada database MySQL-nya. Baik. Maka pertama, kita langsung jalankan aplikasi SIMPP-nya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya langsung saya start Apache-nya untuk web servernya, kemudian saya start MySQL-nya untuk database-nya. Baik, apabila sudah selesai Sobat Koper, ini saya close saja, kemudian saya langsung tes apakah web servernya sudah berjalan atau tidak. Saya ketikkan localhost, enter. Baik, apabila sudah tampil seperti ini berarti web server kita sudah berjalan. Langkah berikutnya, sebelum kita membuat program berbasis webnya, saya mengajak Sobat Koper untuk menyediakan database dan tabelnya terlebih dahulu. Oke. Nah, langkah yang dilakukan adalah silakan klik PHP MyAdmin yang ada di sini Sobat Koper. Oke, nanti otomatis langsung kita diarahkan ke halaman database-nya, ya, ke halaman PHP MyAdmin. Ya. Nah, setelah berhasil kita nanti akan diarahkan ke halaman PHP MyAdmin. Nah, disinilah nanti kita akan membuat database dan tabel kita yang nantinya akan menampung nilai sensor LDR yang kita punya. Oke, baik. Langsung kita buat database-nya Sobat Koper. Kita langsung klik new di sini. Kemudian kita masukkan nama database-nya. Misalkan saya kasih nama database-nya web sensor. Oke, kemudian saya create. Baik, Sobat Koper sudah terbentuk database web servernya. Nah, berikutnya kita buat sebuah tabel. Misalkan saya kasih nama tabelnya sensor. Nah, nanti nama tabel ini silakan Sobat Koper sesuaikan. Sobat Koper maunya nama tabelnya apa. Kemudian saya cuma butuh satu kolom saja untuk fieldnya, Sobat Koper. Tidak banyak-banyak, karena kita hanya ingin menampung nilai sensor LDR-nya saja. Oke, langsung kita go. Baik, jadi database-nya namanya web sensor, nama tabelnya sensor. Nah, sekarang nama fieldnya misalkan saya kasih nama nilai sensor. Oke, nilai underscore sensor. Jadi diingat-ingat Sobat Koper karena nantinya akan kita pergunakan di dalam programnya. Nama database, nama tabel, dan nama field. Oke, nama fieldnya nilai underscore sensor, tipenya biarkan saja integer. Nah, yang terpenting adalah dibuat primary key Sobat Koper. Ya, silahkan dibuat primary key. Jadi null indexnya ini dibuat primary key. Oke, kalau muncul seperti ini silakan klik go saja. Baik, apabila sudah selesai silakan klik tombol save. Baik, tabel kita sudah terbentuk Sobat Koper. Jadi nama tabelnya adalah sensor, tadi fieldnya adalah nilai underscore sensor. Baik, sebagai nilai default Sobat Koper, coba kita tambahkan data awal gitu ya. Tapi data awalnya ini nilainya berupa 0. Karena kita anggap sensornya belum terbaca. Oke, baik, cara menambahkan datanya pertama kita pilih dulu tabelnya Sobat Koper, tabel sensor, kemudian klik menu insert. Nah, di sini kita masukkan sebuah nilai, gitu ya. Nilai awalnya kita buat 0. Oke, kalau sudah go. Baik, di tabel kita sekarang adalah punya nilai sensor, yaitu nilai sensornya 0. Nah, nilai sensor inilah nanti yang akan diupdate secara real time Sobat Koper apabila nanti kita sudah membuat program Arduino-nya. Jadi nilai LDR yang dibaca itu nantinya akan dikirimkan ke database dan akan disimpan ke dalam tabel sensor dengan field nilai sensor ini. Jadi angka 0 yang ada di situ akan diupdate secara real time sesuai dengan nilai LDR-nya. Oke, baik. Database-nya sudah selesai, tabelnya sudah selesai. Langkah berikutnya kita buat tampilan webnya terlebih dahulu, yang nantinya akan menampilkan
nilai sensor secara real time. Baik, untuk pembuatan websitenya sendiri, saya sudah menyediakan bahan kecil yang Sobat Koper bisa download. Linknya ada di bagian deskripsi di bawah. Nah, bahan ini kita pakai untuk mendesain tampilan webnya. Oke, langkah pertama silakan Sobat Koper copy dulu link yang ada di deskripsi, kemudian paste di browser untuk mendownload bahan yang kita butuhkan. Baik Sobat Koper, langsung saja kita download dulu bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan aplikasi berbasis webnya. Saya langsung paste linknya. Kemudian saya enter, pastikan komputer Sobat Koper sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Sekali lagi linknya ada di bagian deskripsi di bawah. Baik, nama bahannya bahan web sensor.zip. Oke, kalau sudah tampil seperti ini Sobat Koper, silahkan langsung di-download saja. Oke, direct download. Ukurannya kecil saja Sobat Koper, hanya 85 KB. Kalau sudah di OK. Oke, baik, sudah selesai. Kita buka. Baik, Sobat Koper, filenya sudah ada di sini. Langsung kita ekstrak saja. Baik, sudah selesai. Nah, kalau sudah diekstrak Sobat Koper, silakan dibuka folder bahan web sensor ini. Nah, isinya itu hanya ada 3 folder Sobat Koper. Nah, 3 folder inilah yang akan kita gunakan di dalam pembuatan aplikasi berbasis webnya nanti. Baik Sobat Koper, selanjutnya kita langsung copy 3 folder ini dan kita masukkan ke dalam folder program kita. Oke, setelah di copy, letak program. Kalau menggunakan aplikasi SIMPP, kita letakkan di dalam folder SAM, kemudian htdocs. Oke, kita buat sebuah folder di sini. Misalkan saya buat folder untuk aplikasinya, saya kasih nama web sensor. Oke, nama foldernya bebas saja Sobat Koper, web sensor. Setelah itu saya buka, kemudian saya paste 3 folder yang kita sudah download tadi. Baik Sobat Koper, di sini saya menggunakan file CSS Bootstrap untuk tampilannya. Kemudian saya juga butuh file jQuery untuk proses pembacaan sensornya secara real time nantinya. Oke, kemudian ada folder image Sobat Koper, nanti gambarnya ini menyesuaikan gambar yang Sobat Koper punya. Baik, kalau sudah, kita langsung masuk ke pembuatan program webnya. Nah, di sini Sobat Koper saya menggunakan Sublime untuk text editornya. Nanti Sobat Koper silahkan menyesuaikan sukanya menggunakan text editor apa. Saya lebih senang atau lebih suka menggunakan aplikasi Sublime ini. Baik, pertama saya arahkan dulu ke folder web sensor yang kita buat tadi. Saya ke file, open folder, kemudian saya pilih web sensor. Nah, ini ya yang kita buat tadi. Setelah itu select folder. Baik, ini tadi 3 folder yang kita sudah copy ya ke dalam folder web sensornya, sudah tampil di sini. Baik, langkah pertama kita buat file index.php Sobat Koper. Jadi pada saat kita mengakses aplikasinya, maka file inilah yang akan dijalankan pertama kali. Baik, saya langsung buat filenya di web sensor. Saya klik kanan, new file. Kemudian saya simpan terlebih dahulu, save. Oke, pastikan letaknya atau posisinya di web sensor ya. Kemudian saya kasih nama index.php. Baik, saya simpan. Baik, selanjutnya langsung kita buat programnya. Silakan Sobat Koper ikuti. Pertama, tag HTML. Oke, kemudian di sini misalkan saya kasih judul web sensor real time ya. Nanti judulnya terserah Sobat Koper maunya judulnya apa. Kemudian di atas title di sini saya ketikkan meta datanya dulu, meta charset UTF-8, selanjutnya meta name viewport. Ini untuk supaya tampilannya bisa responsif Sobat Koper, mengikuti ukuran layar. Kemudian konten sama dengan width sama dengan device width.
Nah, ini nanti yang akan membuat tampilannya itu bisa responsif. Selanjutnya initial minus scale sama dengan 1. Oke, jadi baris perintah ini supaya tampilannya itu bisa responsif Sobat Koper mengikuti ukuran browsernya. Berikutnya kita baca link file CSS-nya. File CSS-nya itu ada di folder CSS ini, namanya bootstrap.min.css. Oke. Caranya link style sheet href-nya ini diisi alamat file bootstrap min css ini. Adanya di folder css / nama filenya bootstrap.min.css. Oke, ini untuk tampilan webnya nanti. Selanjutnya Sobat Koper, kita butuh satu lagi yaitu file jQuery. File jQuery.min.js ini nanti yang akan kita gunakan untuk proses pembacaan secara real time-nya nanti. Oke, caranya script, JavaScript, kemudian source-nya ini alamat dari file jQuery min.js ini. Oke, adanya di folder jQuery / nama filenya jQuery.min.js. Oke, sudah. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian body program. Baik, di bagian body program kita ketikkan yang pertama sebuah div ya. Div kemudian dengan kelas container. Silakan Sobat Koper ikuti, nanti bisa melihat tampilannya seperti apa gitu ya. Kemudian selanjutnya di dalam div class container ini saya buat sebuah heading, misalnya heading 2. Di sini misalkan saya kasih tulisan nilai sensor. Ini nanti akan tampil Sobat Koper ya. Kemudian berikutnya saya buat sebuah div lagi. Nah, div ini kelasnya itu adalah kelas panel. Jadi saya ingin membuat sebuah kotak Sobat Koper. Sebuah kotak nanti yang akan menampung nilai sensor yang akan dibaca dari database atau tabel sensor yang kita punya. Oke, modelnya panel default, kemudian di dalamnya ada div lagi, kelasnya panel body. Nah, kemudian misalkan di sini selanjutnya misalkan ini contoh saja, misalkan nilai sensornya 100 gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya saya ingin menampilkan sebuah gambar. Nah, gambar ini sudah saya siapkan di folder image. Nanti Sobat Koper bisa menyesuaikan gambar yang Sobat Koper punya. Misalkan namanya, nama filenya itu, nama gambarnya coding perangkat.png. Oke, ini coba kita simpan dulu Sobat Koper. File save. Kemudian kita coba lihat di tampilan programnya. Saya ketikkan localhost, kemudian nama foldernya web sensor. Enter. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ternyata gambarnya belum ketemu Sobat Koper. Ini tidak tampil gara-garanya kita belum memanggil nama foldernya images. Jadi nama foldernya terlebih dahulu images / nama gambarnya apa. Oke, coba kita simpan lagi. Kemudian kita refresh. Nah, sudah tampil. Oke. Nah, selanjutnya Sobat Koper coba kita buat ini tulisan dan nilai sensornya ini ke tengah termasuk gambarnya ya. Coba kita buat rata tengah. Oke, jadi bisa kita buat di kelas kontainernya itu bisa dibuat begini, style text align center. Oke, coba kita save, kemudian kita refresh. Nah, ini sudah berada di tengah Sobat Koper. Kemudian coba kita buat agak ke tengah di bawah ya. Nah, agak ke tengah di bawah berarti di sini saya gunakan padding top, misalkan saya gunakan 10% saja. Kemudian saya save. Kita enter. Oke, sudah ke tengah ya. Nah, selanjutnya ini kotaknya terlalu panjang. Ini coba kita buat agak kecil ya. Oke. Ini misalkan width-nya saya kasih 500 pixel. Oke, saya simpan. Coba kita lihat lagi.
refresh. Oke, sudah bagus ya. Nah, coba nilai sensornya yang 100 ini coba kita besarin sedikit ya. Kita besarin nilainya supaya nanti jelas kelihatan. Oke, misalkan nilai sensornya ini saya gunakan heading 1, saya update /h. Baik, save. Kita refresh, kita lihat dulu tampilannya. Baik, sudah cukup. Sudah sangat jelas nilai sensornya 100 gitu ya. Nah, nanti nilai sensor inilah yang akan kita buat berubah-ubah secara real time sesuai dengan nilai sensor yang ditangkap oleh LDR-nya. Baik, Sobat Koper, selanjutnya kita ubah dari angka 100 yang kita ketikkan manual ini menjadi angka yang bisa berubah secara real time. Nah, caranya kita lanjutkan. Baik, caranya nilai 100-nya saya buang, kemudian saya ganti sebuah span gitu ya. Span ini saya kasih ID, misalkan namanya check sensor. Oke. Baik. Namanya ID check sensor. Nah, check sensor ini, bagian span ini itu nanti kita akan isi dengan nilai sensor yang dibaca dari tabel sensor yang kita punya, yang kita buat sebelumnya. Baik, bagaimana cara mengisinya? Setelah kita buat spannya, Sobat Koper langsung ke bagian head di bawah title. Oke, nah di bawah title ini kita langsung buat JavaScript-nya untuk menampilkan atau membaca nilai sensor secara real time. Nantinya akan kita tampilkan di bagian span di sini. Oke, baik, caranya langsung kita ketik document.ready function. Ini cara untuk menampilkan data secara real time, Sobat Koper. Kemudian di dalamnya set interval function. Oke, caranya nama ID span-nya. Oke, pagar check sensor. Kemudian load, dia akan meload sebuah file. Namanya misalkan check sensor.php. Nah, nanti check sensor.php ini akan kita buat terpisah. Oke. Kemudian nanti isinya check sensor PHP ini adalah membaca nilai sensor yang terdapat di dalam tabel sensor yang kita punya. Oke. Nah, nanti kita akan buat. Nah, sekarang pada saat dia meload check sensor.php ditampilkan di span check sensor, berapa lama dia akan mengecek nilai sensornya. Nah, kita bisa set di sini Sobat Koper. Arahkan kursornya di sini, koma, misalkan saya mau tiap 1 detik. Oke, nah 1000 itu artinya 1 detik. Kalau mau lebih cepat lagi, boleh ditambah. Oke, misalkan saya buat 1 detik saja, kemudian terakhir titik, koma. Baik. Nah, selanjutnya, ini kita simpan. Nah, berikutnya Sobat Koper, kita buat lagi file check sensor.php. Nah, nanti file itulah yang akan di-load, dimasukkan ke dalam check sensor ini, di bagian span ini. Jadi nanti tampilnya di sini. Baik, langsung kita buat file baru lagi. Saya simpan, save. Saya kasih nama check sensor.php. Oke, save. Baik, langsung pertama tag PHP dulu. Nah, langkah pertama kita buat koneksi ke database. Di sini saya tidak membuat modul koneksi. Kita langsung ketikkan di sini Sobat Koper karena programnya juga tidak terlalu panjang. Caranya misalkan connect sama dengan mysqli connect. Oke. Servernya masih server lokal ya, saya gunakan localhost, kemudian username database-nya, kemudian password database-nya. Kebetulan untuk phpMyAdmin saya tidak saya gunakan password, jadi kosong saja. Kemudian nama database-nya. Nama database-nya tadi web sensor. Oke. Nah, berikutnya baca isi tabel sensor. Nah, cara membacanya gimana? Misalkan di sini variabel SQL mysqli query, variabel koneksinya dulu connect, koma,
select bintang from sensor. Oke. Nah, kemudian kita baca datanya. Data sama dengan MySQLi fetch array dari perintah SQL yang dijalankan. Jadi perintah SQL-nya dari sini. Kemudian kita ambil nilai sensornya. Nilai sama dengan data kurung siku nama fieldnya apa. Tadi di tabel sensor itu kita punya nama field namanya nilai sensor. Oke, kita gunakan itu nilai underscore sensor. Baik, terakhir kita langsung echo nilai. Oke, selesai. Baik, ini kelebihan Sobat Koper. Saya buang dulu dan kita simpan. Baik Sobat Koper, programnya sudah selesai. Coba kita langsung tes jalankan aplikasi webnya. Oke, kemudian kita langsung buka webnya. Kita refresh ya, tampilan ini kita refresh. Oke, di sini sudah tampil nilai 0 Sobat Koper. Nilai 0 ini itu diperoleh dari database yang sudah dibaca secara real time. Jadi kalau misalkan di sini Sobat Koper saya ubah nilai sensornya, gitu ya. Misalkan di sini saya ubah jadi 100 atau 50 deh, 50. Saya enter. Oke, nilai sensornya berubah 50, maka di sini juga otomatis nanti akan berubah jadi 50. Oke. Nah, ini saya kembalikan dulu ke 0. Jadi nanti nilai sensor ini akan terupdate, akan berubah sesuai dengan nilai LDR yang dibaca oleh node MCU ESP8266-nya. Baik, selanjutnya Sobat Koper, ini sudah real time berjalan. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke pembuatan program Arduino-nya. Simak terus. Baik, langsung saya buka aplikasi Arduino IDE-nya Sobat Koper. Baik Sobat Koper, aplikasi Arduino IDE-nya sudah terbuka. Saya buang dulu bagian program yang tidak kita butuhkan, gitu ya. Kemudian saya besarkan sedikit biar bisa kelihatan. Baik, langkah pertama Sobat Koper, sebelum kita mengirim nilai sensornya ke database, gitu ya, untuk ditampilkan di halaman webnya. Langkah pertama kita baca dulu sensor LDR-nya, kemudian kita tampilkan di serial monitor apakah LDR-nya sudah bisa terbaca nilainya atau tidak. Itu harus kita pastikan terlebih dahulu. Baik, nilai sensornya nanti kita tampilkan di serial monitor. Langkah pertama saya aktifkan dulu serial monitornya. Oke. Kemudian nah, sesuai rangkaian tadi yang saya tampilkan di gambar Sobat Koper, untuk LDR-nya ini di node MCU ESP8266-nya kita menggunakan pin analog 0, gitu ya. Nah, adapun cara pembacaannya seperti ini. Integer, misalkan saya kasih sebuah variabel sensor, gitu ya. Sensor sama dengan analog read. Nah, karena saya menggunakan A0, maka di sini analog read 0. Baik, setelah itu coba kita tampilkan dulu di serial monitor, serial println, nilai atau isi dari variabel sensor ini. Oke, baik. Ini kita simpan dulu Sobat Koper. Save. Misalkan saya kasih nama web sensor, gitu ya. Oke. Nah, kemudian coba kita langsung upload ke dalam node MCU-nya. Kita cek dulu. Oke, pilihan boardnya sudah benar. ESP8266 modul. Kemudian portnya juga sudah oke. Langsung kita upload saja. Baik Sobat Koper, proses uploadnya sudah berhasil, sudah selesai. Coba langsung kita tes membaca nilai LDR-nya. Kita tampilkan di serial monitor, tools, serial monitor. Oke, kita lihat Sobat Koper, di sini nilainya sudah tampil 76, gitu ya. Kemudian kalau saya misalkan tutup atau kita tutup sensor LDR-nya, apakah berubah nilainya? Nah, itu berubah ya. Oke, makin gelap makin kecil. Oke. Baik, ini proses pembacaannya terlalu cepat Sobat Koper.
Coba kita kasih delay nanti selama 1 detik. Kita sesuaikan dengan pembacaan real time dari halaman webnya tadi, kita set 1 detik, maka di sini kita buat juga selama 1 detik. Gitu ya, biar sinkron. Ya, biar sinkron. Oke, coba kita upload ulang. Baik, proses uploadnya sudah selesai. Coba kita lihat perbedaannya di serial monitor. Oke, nah sekarang pembacaan sensornya setiap 1 detik. Gitu ya. Jadi kalau kita tutup, nilainya akan berubah dan akan tampil setiap 1 detik. Gitu ya. Jadi nanti ini akan sinkron dengan halaman webnya yang tadi kita refresh secara real time setiap 1 detik. Baik, Sobat Koper. Selanjutnya, setelah nilai LDR-nya sudah berhasil kita baca, berikutnya kita lakukan pengiriman data ke database untuk selanjutnya ditampilkan di halaman webnya. Ikuti terus. Baik, pertama kita include dulu library yang kita butuhkan untuk pengiriman datanya. Yang pertama ESP8266 HTTP client.h. Yang kedua include ESP8266 wifi.h. Baik, langkah berikutnya kita setting untuk jaringannya ya, setting jaringan untuk koneksi jaringan ke servernya. Jadi node MCU-nya nanti akan terkoneksi ke server melalui jaringan apa? Const car, misalkan SSID-nya, saya gunakan SSID, nama SSID saya virus. Nah, mungkin ada yang bertanya SSID ini apa sih Pak? Cara dapatnya di mana? Sobat Koper bisa lihat di jaringan komputernya, gitu ya. Nah, saya terkoneksi ke sebuah jaringan, sebuah hotspot namanya virus, gitu ya. Nama virus ini, inilah yang disebut dengan SSID. Nah, pastikan nanti komputer dan node MCU-nya itu berada di satu jaringan yang sama, gitu ya, agar bisa terkoneksi. Oke, kemudian untuk masuk ke SSID ini tentunya menggunakan password. Nah, passwordnya kita buat Sobat Koper, const car, misalkan di sini variabelnya password. Nah, passwordnya apa? Nah, kebetulan password saya itu simple saja seperti ini. Oke. Berikutnya Sobat Koper, satu lagi const car ini untuk hostnya. Host ini adalah alamat IP servernya, ya, alamat IP servernya. Jadi ini alamat IP servernya. Dalam hal ini adalah komputer yang kita gunakan sebagai server. Nah, untuk hostnya sendiri cara melihatnya Sobat Koper, silakan klik kanan di bagian jaringannya ini ya. Klik kanan, kemudian open network internet setting. Oke. Nanti akan diarahkan di sini, kemudian view network properties. Nah, di view network properties ini nanti Sobat Koper bisa lihat di bagian WiFi, gitu ya, di bagian WiFi. Nah, di sini ada IP address, IPv4 address. Nah, kalau punya saya ini 192.168.43.134. Oke. Nah, itu yang kita masukkan di sini. 192.168.43.134. Oke ya, jadi jangan bingung cara mendapatkannya di mana. Caranya seperti tadi. Baik, selanjutnya kita sediakan variabel untuk indikator koneksi. Nah, indikator koneksi apakah berhasil atau tidak. Nah, tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa saya punya lampu LED di sini Sobat Koper. Ini nanti akan menandakan kalau node MCU-nya berhasil terkoneksi dengan jaringan, nanti lampu LED-nya akan menyala. Kalau tidak terkoneksi maka lampu LED-nya mati. Oke.
saya sediakan variabelnya, misalkan define pin LED gitu ya. Saya di sini di rangkaian itu saya gunakan pin D1 itu nilainya 5. Oke. Nah, langkah berikutnya Sobat Koper, saya set dulu pin mode untuk lampu LED-nya itu. Jadi pin mode, pin LED itu sebagai output, karena nanti akan nyala sama mati. Nah, berikutnya kita lakukan setting koneksi WiFi-nya. Oke. Nah, caranya WiFi dot, misalkan yang pertama saya masukkan hostname. Nah, hostname ini sebenarnya tidak dilakukan juga tidak apa-apa Sobat Koper. Cuman di sini saya buat tujuannya adalah ketika node MCU-nya terkoneksi, maka dia punya nama apa, gitu ya. Ini hanya untuk nama node MCU-nya. Oke, misalkan saya kasih nama node MCU saja. Kemudian yang kedua, wifi.begin. Nah, kita mulai start koneksi wifi-nya dengan cara SSID-nya dimasukkan beserta dengan password-nya. Oke, itu cara untuk koneksi wifi-nya. Baik, selanjutnya kita cek koneksi wifi-nya berhasil atau tidak. While selama wifi.status tidak sama dengan WL connected. Awas ya. Ini cara membacanya Sobat Koper. Selama wifi-nya, status koneksinya itu tidak terkoneksi, tidak sama dengan ini, artinya tidak terkoneksi, gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Kita buat node MCU-nya terus mencoba koneksinya. Jadi terus mencoba koneksinya. Nah, selama tidak terkoneksi itu, nanti node MCU-nya akan terus mencari bagaimana caranya bisa terkoneksi ke jaringan. Serial.print. Oke, saya cetak titik-titik gitu ya. Jadi nanti pada saat mencari koneksi akan muncul titik-titik terus memanjang ke samping sampai dengan ketemu jaringannya. Oke. Nah, kemudian ini saya kasih delay misalkan 500 sambil mencari koneksinya. Nah, kemudian di saat yang sama Sobat Koper, saya mau lampu LED-nya mati. Berarti bagusnya saya letakkan di atas sini ya. Oke, LED mati. Jadi selama tidak terkoneksi LED-nya mati, saya buat digital write pin LED-nya low, gitu ya. Jadi selama tidak terkoneksi, LED-nya mati, kemudian node MCU-nya akan terus mencari koneksinya. Baik. Bagaimana kalau terkoneksi? Maka proses akan keluar dari while otomatis ya. Nah, berarti di sini apabila berhasil terkoneksi, maka pertama saya mau menyalakan lampu LED-nya. Digital write pin LED high. Oke. Tampilkan pesan di serial wifi connected misalkan, gitu ya. Jadi serial.println wifi connected. Oke, ini informasi saja Sobat Koper, sebenarnya tidak dilakukan juga nggak apa-apa gitu ya, karena sudah ada LED-nya gitu ya. Jadi kalau LED-nya sudah menyala berarti itu tandanya sudah terkoneksi. Oke. Langkah selanjutnya Sobat Koper, kita masuk ke proses pengiriman data ke servernya. Nah, baik, programnya saya letakkan sebelum delay 1000 gitu ya. Di sini proses cek koneksi ke server. Oke. Nah, caranya saya sediakan sebuah variabel dulu, wifi client. Misalkan nama variabelnya client. Jika client tidak terkoneksi, not client.connect, gitu ya. Connect kemana? Connect ke
Host itu adalah variabel yang kita punya tadi di atas, ya, yang di sini. Ini ya. Oke, jangan sampai salah. Kemudian berikutnya host, portnya. Nah, portnya itu port 80. Oke, port 80 ini sebenarnya diperoleh dari mana? Sobat Koper bisa lihat di sumnya SIMPP-nya. Tadi pada saat kita jalankan itu ada angka 80 di sini. Port inilah yang akan dipakai. Awas ya, port 80 bukan 443. Baik, jadi selama tidak terkoneksi apa yang dilakukan? Ya. Yang dilakukan adalah kita cetak di serial.println connection valid. Nah, gitu ya. Kemudian kita buat dia return. Nah, return ini fungsinya adalah ulang kembali dari awal, gitu ya. Ulang kembali dari awal proses pembacaan sensornya, kemudian cek lagi koneksinya. Tidak terkoneksi lagi, ulang lagi dari awal. Nah, itu ya, itu fungsi dari perintah return itu. Nah, apabila sudah berhasil terkoneksi, maka if-nya akan dilewati ya. Proses ini tidak akan dilakukan, maka selanjutnya akan menjalankan proses di bawahnya. Nah, di sini inti dari semuanya, Sobat Koper, yaitu proses pengiriman data ke servernya. Karena berhasil terkoneksi tadi, maka selanjutnya kirim data ke server. Nah, pertama kita sediakan sebuah variabel untuk link koneksinya, gitu ya, untuk link pengiriman datanya, gitu ya. Saya kasih nama link misalkan. Kemudian yang kedua, saya sediakan variabel HTTP client, HTTP. Oke, nanti variabel ini bebas Sobat Koper mau menggunakan nama variabel apa. Selanjutnya Sobat Koper, variabel linknya itu saya isi begini. Link sama dengan alamat web untuk pengiriman datanya. Ya, jadi caranya HTTP, kemudian alamat hostnya. Ya, alamat hostnya 192.168.134/ nama folder program kita, web sensor. Ini yang ada di htdocs tadi ya, di folder XAMPP htdocs. Kemudian, nah nanti kita akan buat sebuah file kirim data.php. Ini belum kita buat Sobat Koper, nanti kita buat di program PHP-nya. Nah, file kirim data.php inilah yang akan dieksekusi oleh node MCU untuk menyimpan data ke dalam database kita. Gitu ya. Jadi file kirim data.php itu nanti yang akan dieksekusi oleh node MCU untuk bisa menyimpan data ke dalam database atau tabel sensor yang kita punya. Oke. Nah, pada saat mengakses atau mengeksekusi kirim data.php ini, dia mengirim nilai sensornya. Nilai sensor itu kan disimpan di variabel sensor ini. Nah, cara mengirimnya seperti ini. Tanda tanya, misalkan saya kasih nama variabelnya sensor. Ya, sama dengan, nah, kemudian di luar petik 2 plus, ini saya jadikan string saja, string variabel sensornya. Awas ya, variabel sensor yang di sini itu berasal dari variabel yang di sini. Oke. Nah, kalau yang ini variabel biasa, ini boleh diganti-ganti Sobat Koper. Misalkan mau diganti nama variabel yang lain, yang nggak boleh salah itu adalah variabel yang di sini. Oke. Nah, baik, kalau sudah, langkah berikutnya eksekusi linknya, ya. Kita eksekusi linknya dari link ini. Caranya http://begin dalam kurung variabel link. Oke. Nah, karena model pengiriman datanya itu ada parameternya ya. Kalau di program PHP ini namanya parameter. Nah, ini nanti kita buat modenya mode get. Jadi pada saat dieksekusi jalankan program kirim data.php yang ada di server itu modenya get, gitu ya. Nanti ini sekali lagi akan kita buat setelah ini. Nah, caranya http://get. Awas ya, ini tidak boleh lupa nih. Kalau ini tidak dilakukan,
maka tidak akan pernah berhasil menyimpan data ke database kita. Oke, terakhir kita tutup koneksinya http.n. Dah. Baik, programnya sudah selesai Sobat Koper. Kita simpan, file, save. Kita cek dulu apakah ada error atau tidak. Kita verify. Baik, Sobat Koper, apabila sudah selesai, selanjutnya kita langsung upload, tidak ada error ya. Langsung kita upload programnya. Minimal kita cek dulu apakah Node MCU-nya bisa terkoneksi dengan server atau tidak. Itu nanti ditandai dengan lampu LED-nya menyala. Baik, Sobat Koper, proses uploadnya sudah selesai. Kita tunggu sejenak, apakah lampu LED-nya bisa menyala. Nah, berhasil menyala Sobat Koper. Ini menandakan bahwa node MCU-nya berhasil terkoneksi ke jaringan, gitu ya, dengan ditandai LED-nya menyala. Oke, nah selanjutnya, sampai di tahap ini Sobat Koper, proses real time-nya belum bisa berjalan. Kenapa? Node MCU-nya belum bisa mengirim data ke server, karena file kirim data.php atau program kirim data.php belum kita buat. Nah, berikutnya kita kembali ke Sublime-nya. Kita buat file kirim data.php itu. Oke, langsung ke web sensor ini, new file. Saya simpan dulu, file save. Oke, kirim data.php. Oke, sudah save. Nah, langsung saya buat tag PHP, kemudian langkah pertama koneksi ke server dulu. Koneksi ke database. Oke, langkah pertama koneksi ke database dulu. Oke, caranya seperti tadi, connect sama dengan MySQLi connect localhost karena kita masih menggunakan server lokal ya. Kemudian root username database-nya, kemudian password-nya kebetulan kosong, kemudian nama database-nya web sensor. Oke. Nah, langkah pertama baca data yang dikirim oleh node MCU. Oke. Nah, misalnya saya tampung ke variabel nilai. Caranya $get. Kemudian di sini adalah sensor. Hati-hati, sensor ini dari mana? Sensor ini itu dari Arduino IDE kita tadi, parameter yang ada di sini. Oke ya, jangan sampai salah. Oke. Kemudian setelah diambil, selanjutnya kita update data di database-nya, yaitu di tabel sensor. Oke, cara ngupdate-nya MySQLi query dalam kurung connect. Oke, perintahnya update nama tabelnya sensor. Kemudian kita set nama fieldnya tadi nilai sensor. Ini yang dari database ya, dari tabel sensor. Nama fieldnya nilai sensor sama dengan petik 1, masukkan nilai yang dibaca tadi dari variabel nilai. Tag nilai. Oke. Baik, Sobat Koper, sudah selesai. Kita save, kita simpan. Cek. Nah, berikutnya, kalau sudah selesai, tinggal kita lihat di tampilan web yang kita punya. Nah, di sini sudah otomatis, Sobat Koper. Nilai sensornya sudah real time. Oke, nah secara otomatis nih. Baik, coba kita tes, kita tutup LDR-nya. Oke, saya tutup, ini kena cahaya LED-nya ya. Nah, ini semakin gelap, maka semakin kecil nilainya. Kalau kita buka, maka semakin besar nilainya, karena semakin terang. Oke, nah nilai sensor ini Sobat Koper, itu sudah akan berjalan secara real time, mengikuti perubahan nilai sensor yang ada di LDR-nya. Nah, untuk membuktikannya Sobat Koper, ini coba kita kecilkan ya.
Oke, seperti ini. Kemudian kita sandingkan dengan nilai yang ditampilkan di serial monitornya. Coba kita buka Tools, serial monitor. Nah, kita lihat. Jadi setiap nilai yang ada di serial monitor itu nanti akan ditampilkan sama dengan yang ada di program aplikasi webnya. Oke. Nah, ini coba misalkan kita tutup ya. Misalkan kita tutup seperti ini. Oke, nah di situ di serial monitor yang tampil 7, nah nilai sensor yang di web juga 7. 8 ya, nilai di web juga 8. Gitu ya. Nah, ini secara real time. Ini sudah berubah. Oke, 84 tampil 84, 85 tampil 85. Bagaimana? Sangat mudah diikuti step by stepnya. Silakan Sobat Koper perhatikan lagi videonya dari awal sampai akhir. Langkah-langkah yang saya lakukan itu Sobat Koper bisa ikuti step by stepnya dengan baik. Baik Sobat Koper, inilah cara mudah untuk menampilkan nilai sensor ke program web yang kita punya secara real time. Oke? Baik, terima kasih sudah menonton video ini Sobat Koper. Sekali lagi dukung terus channel Kodim Perangkat dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar Sobat Koper tidak ketinggalan video-video tutorial terbaru dari channel Kodim Perangkat. Jangan lupa juga klik tombol like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, Sobat Koper bisa komen di bagian komentar di bawah atau bisa DM kita di Facebook Coding Perangkat. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Salam Koper, Coding Perangkat, semua bisa di coding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.